Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dituduh mencuri, seorang warga di Banyuasin ditikam tetangganya. Selepas banjir bandang, Sungai Lipung menerjang Desa Ulak Pandan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Para korban meminta relokasi ke tempat yang lebih aman. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, TNI rutin melakukan pengawasan dengan patroli darat serta udara. Selepas banjir bandang, Sungai Lipung menerjang Desa Ulak Pandan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Para korban meminta relokasi ke tempat yang lebih aman. Bencana tersebut merobohkan rumah warga di tepian Sungai Lipung dan merusak lahan-lahan pertanian hingga perkebunan. Para korban banjir bandang Sungai Lipung di Desa Ulak Pandan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima kunjungan dari sejumlah wakil rakyat. Pada pertemuan ini, sebagian korban banjir bandang menyampaikan harapan kepada anggota dewan. Mereka berharap dapat direlokasi dari hunian sekarang di bantaran Sungai Lipung ke tempat lebih aman hingga meminta dibantu menggarap lahan tidur. Kami berharap untuk namanya penggarapan lahan tidur yang selama ini dianggap kawasan, kalau pada resolusinya kami berharap untuk diaturkan dan dapat dijadikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga yang namanya selama ini dikatakan hutan lindung segala macam tidak bisa digarap, ya insya Allah dengan adanya program ini masyarakat kami bisa untuk satu persatu untuk bangkit kembali, yaitu diusahakan dalam usaha bentuk kebun kopi ataupun kebun apa-apa yang sesuai dengan program pemerintah. Itulah harapan kami sangat berharap mudah-mudahan ke depan Kecamatan Desa Tinggi khususnya Desa Ulak Pandan bangkit dari bencana pasca banjir ini bisa untuk bermanfaat ke depan, memanfaatkan lahan-lahan yang telah melalui program tadi, mudah-mudahan itu bisa berkesinambungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Komisi 6 DPR RI berjanji memperjuangkan harapan korban banjir bandang untuk relokasi melalui program bedah rumah. Pada kesempatan ini, semua korban banjir bandang juga menerima bantuan sembako. Banjir bandang yang menerjang Desa Ulak Pandan merobohkan rumah warga di tepian Sungai Lipung pada 5 Juli 2023. Selain itu, lahan pertanian dan perkebunan banyak yang rusak sehingga perekonomian ikut terganggu. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Informasi lainnya untuk Anda, ratusan kendaraan ditindak karena melakukan pelanggaran selama operasi Patuh Musi 2023 oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu Timur. Tindak memasang plat nomor, melawan arus dan tidak mengenakan helm merupakan pelanggaran terbanyak yang dilakukan. ...175 motor diamankan polisi di Polres Ogan Komering Ulu Timur. Kendaraan ini merupakan hasil operasi Patuh Musi 2023 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu Timur sejak 10 Juli hingga 24 Juli 2023. Polisi terpaksa melakukan penyitaan karena tidak dilengkapi surat kendaraan. Selama operasi Patuh Musi 2023, ada 185 kendaraan terjaring tilang elektronik dan 1.035 lainnya terkena teguran. Pelanggaran terbanyak adalah tidak memasang nomor kendaraan, melawan arah, dan tidak menggunakan helm standar nasional. Motor yang menggunakan kalpot brong atau bising juga disita polisi. Di belakang kita ini adalah hasil penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Ogan Timur yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Ogan Timur terkait operasi Patuh Musi 2023. Dan kita menjaring sebanyak 175 pelanggaran. Ya, ini rata-rata pelanggaran dilakukan, salah satunya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengindahkan keselamatan, maupun juga pelanggaran-pelanggaran yang berusaha untuk mengaburkan identitas dari kendaraan, sehingga tidak tercapture etle, maupun juga kita akan sulit mengidentifikasi apabila ada sesuatu kejadian di jalan. Melalui apa? Tidak memasang TNKB. Dan ini
Pemilik motor bisa mengambil kendaraan setelah melengkapi seluruh persyaratan, diantaranya mengganti knalpot bising dengan knalpot standar. Dedy Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, TNI rutin melakukan pengawasan dengan patroli darat serta udara. Sepanjang bulan Mei hingga Juli 2023 ditemukan 54 titik panas atau hotspot di Ogan Komering Ilir serta 29 hotspot di Ogan Ilir. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan mengancam Ogan Komering Ilir serta Ogan Ilir. TNI, bagian dari Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, berupaya pencegahan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan dengan rutin patroli darat serta udara untuk mitigasi bencana. Sebagian wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir diselimuti lahan gambut. Karena itu, jika terjadi kebakaran sangat sulit dipadamkan karena kedalaman lahan gambut mencapai lebih dari 2 meter. Jadi kendala di Oki dan OI khususnya terkait karhutla. Jadi memang kami sudah mengetahui spot-spot daerah karena ini karhutla ini bencana tahunan, tiap tahun ada, kemudian spotnya pun itu saja sebenarnya wilayahnya. Sehingga kami mungkin akan mempererat kerjasama khususnya dengan BPBD, pemerintah daerah setempat. Ya kita Satgas sudah ada, kita lebih tingkatkan kinerja dari Satgas itu. Ya. Berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, sepanjang bulan Mei hingga Juli 2023 ditemukan 54 titik panas atau hotspot di Ogan Komering Ilir serta 29 hotspot di Ogan Ilir. Warga diminta tidak membakar lahan karena menimbulkan kabut asap yang merugikan semua pihak dan tentunya bakal menerima sanksi penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.